Niki kalau terang nangis wa ma ja'alna li basyarim min qablikal khuld. Apa imit tanpa umul khalid. Terus ngeten iki. Sampean jangan bayangkan bahwa zaman dulu itu orang kayak sekarang lebih rasional. Jadi nak sama ini tiang dalam hal tauhid niku relatif lebih paham. Yen wong nyembah watu, nyembah berhala dianggap pengira. Di rumah jadi watu berhala dianggap nopo pengira. Karena watu itu terlanjur distatuskan Tuhan. Kalau balik ini karena watu itu terlanjur distatuskan Tuhan. Sehingga Muhammad yang dianggap manusia ketika mengkritik Tuhan, itu dianggap Muhammad yang salah. Wong ilmu menurut kok ngkritik pengeran. Asal usulnya salah jeneng atau asal usulnya salah nopo. Wong menurut kok ngkritik pengeran. Umpama wong kafir nganggep watu kok gak pengeran, tapi watu benda mati. Tentu mereka tidak nyalahkan Muhammad mergo menurut duwe akal. Kritik watu sing gak duwe. Ini pentingnya bahasa, jadi bahasa sekali salah, itu salah selawat. Ada wonten ulama yang fanatik bahasa, semua kesalahan itu dimulai dari bahasa. Kalau orang majikan buruh, hingga anak majikan cangkem elek, buruh kudu nompo. Pelaturan pertama majikan mesti benar. Pelaturan kedua, jika majikan salah, kembali ke pelaturan pertama. Majikan anak cangkem elek, buruh kudu nompo. Kiai nak sedang kemelek, santri kudu nompo. Tapi nak wali aneh, dia ini padahal mestinya tidak bisa begitu. Nah, kiai ini iso tersinggung, santri ini ya iso. Karena sama-sama kata-kata elek menyinggung. Nak majikan iso tersinggung, dulu ya iso. Tapi gara-gara anak Islam majikan berburuk, kita berhak tersinggung, kita kalau tidak berhak, itu manusia. Paham ya? Gak ada yang ngomong-ngomong atau nih. Ada orang lanang itu tua keluarga, jadi berdak tersinggung. Nanti itu, itu bohong semua. Ini penting, jadi soalnya mau masalah kata-kata. Sebab itu Allah Dawuh pertama yang menyesatkan orang kafir itu adalah bahasa. Ya nopo. Bahasa itu pengaruhnya besar sekali karena bisa mendikte manusia itu tadi. Watu lata uzamanat, orang kafir kadung darani pengira. Berarti pengira versus manusia sehingga disalahkan Nabi Muhammad disebut ahadzal ladzi yadhkuru alihata wa hum bi dzikrir rahmanihum kafirun. Wong Muhammad ilmu manusia kok wani pengira. Mergo watu dianggap umpama dari awal tata bahasanya benar. Muhammad manusia duwe akal, musuh watu sing ora duwe tentu tidak ada masalah. Paham? Termasuk yang membebani psikologi kita beragama. Ini itu adalah bahasa. Sekali bahasa itu sampai salah, ini mungkin salah selawat. Terutama yang tasawuf. Misalnya di tasawuf itu pantangan menguni kun muridan, meskipun murodan walatakun muridan. Jika Anda merasa diatur Tuhan, maka kamu tidak akan kecewa dengan alam raya ini. Tapi kalau kamu sebagai pengatur, kamu akan gampang kecewa. Saya merasa jadi kiai, pongko orang organik kiai, pasar kafe, sambil orang organik kiai. Karena kamu merasa ngatur. Kalau kamu merasa diatur, alhamdulillah di kegiatan atau masyarakat, di kegiatan PNS jadikan, nanti semua PNS mulangi gue senang, tidak untuk kue mimpin masyarakat gue gaya, dan kiai, dan pemimpin, dan ganjaran keluar. Karena kamu merasa murodan, didesain, dikehendaki begitu. Dan kamu tidak gampang kecewa, karena merasa semua ini didesain Tuhan. Sekali kamu merasa murid dan yang mengatur, kamu mudah kecewa. Ini masyhur, kuncinya jadi orang Torikot, tunggal kun murodan, walatakun. Sekilah orang yang merasa diatur Tuhan, jangan merasa yang mengatur. Nah, ini baru kayak ini. Terus ketika kalau balik-balik yang bahasa, Kanjeng Nabi itu jika milih antara ya Muhammad, ini kata malaikat. Malaikat ini nggak pernah turun di bumi, baru turun sekali dan nakoi Nabi Muhammad. Ya Muhammad, kamu disuruh milih Tuhan. Antara jadi Rasul plus saja, Rasul plus saja.
dengan hanya seorang hamba yang jadi nabi. Baina antakuna malika rasulah wa baina antakuna abdan nabi. Ini rumah tenang kita dengan gambar takorun ngantuk ke semua Allah. Terus tak nabi mendel. Fastasaro Jibril, pana doro ila Jibril, kan Nabi ya tasiru. Terus Nabi melihat Jibril seakan-akan minta pendapat. Kata Jibril, tawaduk ya Muhammad, kamu harus tawaduk. Jadi Nabi bilang, bal aku nu abdan Nabi, jadi aku tetap kawula, tapi jadi. Bahkan Nabi tidak memberikan abdan Rasulullah, namun abdan Nabi. Hikmahnya apa begini? Andai kan Nabi sukses mimpin orang Mekah dan Medina karena beliau jadi raja, tentu orang akan bilang karena militernya baik, tata negaranya baik, keuangan negara. Tapi kalau Nabi tidak ada kok sukses, Nabi sering radi duwe nganti kelaparan, potongnya diganjil waktu. Paham ya? Kadang sahabat yang khusyuk medhi. Mungkin sing mau tak enak. Ini dari guru-guru kan ada tiga yang paling mantap lagi. Sing tukang itikaf medhi. Sing ora tau itikaf lho omong. Nah, itu wong soleh medhi wong pasek. Pengajian ngoten niku, sing itu rapat iso ngaji. Sing iso ngaji diatur akan. Karena sing itu ngamuk, iya bisa pengajian kok. Dari segi ayu wong alim dari ape-ape wae repot ra karuan. Ning kamar maca selawat ayo ganjaran. Nopo podium. Ape-ape wae repot. Padahal yo itu wong dikumul. Memang kan daerah pulau, daerah pekan biasa. Karena kan pengajian bosan selawatan wonten omah. Memang ape-ape kok repote karuan nganggo MC to komputer itu dan sambil mau itu selawatan ngomong kan. Akhirnya panitia pengajian berembang perkara dia yang tidak apel. Ini berembang apa-apa oleh kotes. Kalau tak paham apa yang ngomong kan mikir orang kembali gua agak mikir. Nah di masyarakat ada begitu. Paham ya terus jadi kalau cerita umpama Nabi itu jadi raja jadi presiden. Tentu orang akan merumuskan bahwa Islam ini jalan karena tata negara yang, tapi Nabi itu tidak raja. Tata negaranya juga nggak baik, memang beliau tidak raja. Hanya orang-orang yang senang jadi presidennya, sehingga Nabi itu panglima yang baik, presiden yang baik, nggak ada. Di Quran hadis Nabi berstatus presiden atau panglima, dengan abdan. Ini saya contohkan beberapa contoh. Betapa Nabi itu menyelesaikan masalah pakai logika. Ini yang termasuk bagi kulon di sanu hati. Terus kulon minjang bagi hati atau salaman. Dia tuh niat ilegal. Orang mau hati jauh niat ilegal. Ngono nak mau bodoh wajib ngaji. Ada tak yang ngaji. Jadi hati itu. Orang tahu orang hati dia mau ngaji diri iram. Susah ini. Soalnya tiada mawar niat Allah ngaji. Anak-anak dengan orang hati itu orang bodoh. Boleh ilmu mlebu luar. Orang tahu roh hadis yang dikasih mlebu kok. Ya paling banter sunat lah. Tapi sunat ada dikira ira belum. Jadi rasi tersunat kan. Biasa mau niat ngaji itu mesti benerin ya nopo. Karena hadis tentang ngaji lebih meyakinkan dibanding hadis tentang pilih. Menurut fatwa ini oleh bantah. Ini kalau dicontoh beberapa contoh, saya punya 3 contoh. Kalau mulai tanggal 18 Ramadan, itu sinau kitab Hayatus Shohat. Kitab itu pernah saya beli 2009 40 umroh. Terus kalau sinau sering, tapi kalau sinau urutnya mulai tanggal 18 Ramadan kemarin sampai 2 hari yang lalu khatam. Padahal 3 jilid. 1 jilidnya itu 400 jalan. Niat kalau tak itikaf nonton Ka'bah, tapi kalau mau disujud ya buat tinggal kitab, nanti itikaf harus ada pakai kitab. Karena saya masih ingat, tidak satu guru pun saya lalui, memang saya masih ingat. Itu contoh kecil ini yang nyata. Ada seorang Arab pemuda, dia itu mania seks. Dia karena orang Arab itu kan hiper. Ya Rasulullah, saya ini mau Islam, tapi sarannya diberi hajinya. Kata pulau oleh kumpul. Dari sahabat-sahabat, sampai orang mungkin Islam kok boleh nolok. Ketika ada gaduh, nanti tanya, ada apa di luar? Ini kalau pemuda, orang yang sah, kalau ngapain Islam, kalau ada oleh apa?
Kata Nabi, nggak apa-apa, turut ini ya. Turut ini ya. Selamat Nabi, apa betul kamu begini-begini? Ya Rasulullah. Kalau itu konsep tauhid setuju, konsep sholat setuju. Tapi nanti aku dilarang, aku tidak setuju. Jadi mirip yang barat. Nabi yang ini kan santai aja, nanti hanya tanya. Atau hibbu li ummi. Mbok dijemeni wong iki. Ora apa ini kan ya bil anangan dijemeni mbok kula. Atau hibbu li binti. Kula masih apa kan? Misalnya anak ambi jadi jemenane wong. Ngger wong rasakno. Ora apa ini kan dijane iki dolanan anak. Atau hibbu li ukhti. Iya nak dulur jadi jemen. Oh kacau. Sampai atau hibbu li kholati. Iya nak budhe menjadi jemenane wong. Disebut Nabi sekian contoh mulai ibu, anak, saudara sesuai kelas kedekatan. Sesuai dia sumpah. Allah. Saya pertama masuk sini itu menganggap zina itu kebutuhan. Tapi sekarang saya tidak pernah melihat sesuatu yang menjijikkan kayak apa. Wah, dia terlogika. Kesadarannya dia dibandingkan Rasulullah. Betapa andekan dia jadi korban itu menyakitkan. Ya, andekan dia jadi korban itu menyakitkan. Itu Nabi. Andai kan Nabi memimpin dengan cara negara, dikawal militer, dikawal intelijen supaya orang tidak bisa mati. Tapi Nabi tidak, abdan Nabi. Bahwa kebenaran ini dikawal oleh pemikiran, oleh kesadaran. Jadi orang dari zina itu karena dia sadar, andikan itu ibu saya, andikan itu putri saya, andikan itu istri saya. Maling rak maling, jajal malingnya dia untuk waktu itu ngomong, padahal dunia ini dewe. Hasil apa? Tolongan, tapi nanti colong juga teri. Artinya sesama maling kan toleransi. Tapi ya kan juga orang kalau dimalingi ya, wong biasa bodohnya, bodoh itu wah kayak ada orang kerjanya wong masih bodoh. Padahal dia itu kan. Maling nyai itu pasti tenanan. Wong nyai tenanan, wong dia terus ngurung-ngurung kayak mana betul. Lalu misalnya kita jadi korban, bukan di pidato kita jadi korban orang ngajar, wong ngomong korban terus. Ada kecil ini rata-rata kiai rata nambah. Kemudian mau jadi korban ya repot. Paham ya? Terus ini itu contoh-contoh di hayat sahabat. Jadi tidak selalu Nabi itu ngancam neraka. Kadang Nabi jadi tak pakai loh. Atau hiburu li ummi, atau hiburu li binti, atau hiburu li ukhti. Kalau siapa urusannya? Atau hiburu li ammatik, atau hiburu li kholatik. Pertama seperti itu ibu, putri, saudara kan, saudara dari ayah. Dari bude. Kalau orang Arab bilang saudara ayah itu ammah. Ya. Kalau saudara dari ibu nopo khola. Kalau lanang ya am sama nopo khol. Orang Arab. Terus itu kan bodoh ya. Paman bule itu kayak tidak bukan bapak nopo. Itu Nabi. Ketika disadarkan itu dia tahu betapa buruknya dia. Paham ya? Itu cukup. Tidak pakai tata negara. Misalnya orang ada polisi syariat enggak. Supaya ngawasi ketertiban sosial dan disadarkan. Terus maling ini contoh-contoh Nabi dialek dengan sahabat. Nabi kadang ngendikane kan yang memancing reaksi dan reaksi itu sebagian juga benar karena ajaran Nabi. Misalnya Nabi ngendikan al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama kok di neraka. Kata sahabat, ya Rasulullah, hanya al-qatil, sama balil maksud. Kalau pembunuh masuk neraka, saya masih bisa terima. Masa yang dibunuh juga masuk? Nah, biasanya kalau yang terbunuh itu kan korban. Korban kecenderungannya kan dibela ya masuk surga. Tapi kata Nabi, innahu kana harison ala qatli sahih. Ya wong duel, wong perang itu kan aslinya bodoh-bodoh kepin mata ini. Nanti kayak dia elek sampai terbunuh. Tapi mentalnya dia juga pembunuh. Jadi kalau sesama muslim saling bunuh itu sama-sama masuk neraka. Kata sahabat, masa yang dibunuh masuk neraka juga ya Rasulullah. Ya iya, ini aslinya kepen mata ini cuma nasib elek, posisinya terbunuh. Itu Nabi. Nah, kecerdasan Nabi ini kemudian yang diwarisi para ulama-ulama. Ulama lah yang banyak punya alternatif A sampai B sampai C dalam isi. Jadi uang pantangan juga. Islam ramaju masyarakat pemimpin tinggal ke zaman Nabi. Nabi kuwe santai, anak pemimpin tunggal malah neglok. Apa ini orang pemimpin tunggal karena nggak akan ada nabi lah. Ini contoh kecerdasan ulama. Kalau termasuk kitab ini yang kalau betul.
Wali yang termasuk masyhur jenis Ibrahim bin Adham. Ini Ibrahim bin Adham. Dia tuh punya murid kaya raya, namanya Sakib Al-Bal. Untuk semua itu Al-Bal, Sakib Al-Bal. Karena dia kaya sekali itu dari perdagangan internasional, dari keluar ke Syam, ke Irak. Walhasil di perjalanan dia itu menemukan ono manuk, sayapnya patah, cek. Pokoknya gak bisa boleh semangat. Sayapnya patah, pincang, pokoknya gak boleh semangat. Ternyata burung-burung yang lain itu membawa makan. Nyukupi manuk yang pincang, yang pun patah sayapnya. Terus si Sakib ini karena didian gurunya tasawuf, dia nyimpulkan. Wah, kalau gitu rezeki ditanggung Tuhan. Nyatanya sing reso ikhtiar ya tetap bisa. Mana dicukupi temannya. Padahal ya manuk orang manusia. Barang kode Ibrahim bin Adham diguyu-guyu dinya. Tak goblok. Orang mikir keliru. Lah niru kok sing dipakani, niru sing makani ya tenan. Kenapa kamu kepengen niru sing disantuni, niru sing nyantuni ra kena, niru manuk sing golek romangan ngamal ra kena. Njuk kulo orang mikir ngono tenan balik. Alias dulu ya, baru alias. Ya tetep mergawe juga wae, makani santri sing larang padha wale melok larang, terus akeh sing larang. Itu kecerdasan. Jadi gurunya, murid tadi menyimpulkan, ternyata orang nggak bisa ikhtiar pun dapat rezeki. Kesimpulan itu benar. Tapi ciri khas ikhtiar itu ada alternatif A, ada alternatif B, ada alternatif C. Dalam hal yang tidak ada. Nah, ternyata praktikkan situ. Kowe kok niru manuk sing dipakan. Ora niru manuk sing ngekeki. Nah, lagi sadar. Iya, kenapa kok niru? Padahal al-yadul ya khairun al-yadul. Nah, tentu pemberi lebih baik ketimbang yang di. Itu ulama. Ulama itu seni berpikir. Nah, contoh kadang ya ironis. Pikiran ulama kadang. Kata Senawi Banten kadang ya ironis. Tapi lucu. Jadi ini lucu. Ini ada di proses sebagai orang begitu. Senawi, Anda sering muji ulama. Ulama kok orang regani. Nyatanya dia berdesakan dengan memang juga, boleh amplop, boleh duit. Aku orang tahu orang juga desaan selama apa? Kiai. Hanya selama ini kan zaman Senawi kasusnya, ya nanti udah bupati wandri, bupati ini rata wandri tuan. Mana kulo tuh lagi dendam, kulo lagi udah bupati tanggal nggak? Dia selama itu tanggal nggak? Untuk apa ini kiai nak tuan bupati tinggal nggak? Kita wali, nanti nanti berkulo. Tapi kalau sukses, kulo dibutuhkan, tambah nih, aku balap. Nah itu Senawi ditanya gitu, itu pasti kalau dia jawab, selama bergodanya zaman itu sudah banyak, dia ngantri nih wong juga, tapi itu kira atau antri nih. Ya tapi Senawi gitu, itu jawab. Ya itulah hebatnya ulama. Dan godloknya wong juga, terus kalah kok bisa jawab. Kok sakit ya? Ulama itu roh hikmah duit, mulanya dia ini gelem antri, kok dia roh hikmah duit, cara ini tak. Wong tuh bodoh, ora pentingnya ilmu, ora gelem antri ning ulama. Wes kalah itu kan ironis tapi tetep aja ngomong. Akhirnya sing takon yo taslim nyerah. Mergo ulama iku roh hikmah duit, roh gunane duit. Mulane direwangi antri sowan pejabat. Pejabat ra roh gunane ilmu, mulane ra tau antri ning ulama. Mana itu jawab. Padahal mau nanya ini ya itu jawab. Ada yang jawab dia yo mangkel ke kejadian itu. Tapi berhubung ya bisa tulisan ngomong aja. Itu enggak saja. Sama ini kan ngeritik kalau dia itu ngomong juga. Jadi dengan sini ya coba anggap aja timur. Mergo roh gunane itu. Pejabat terus tentang tuan dia anggap aja bodoh, ora roh gunane. Yaitu pemikiran, itu pentingnya sinau. Itu kita akan tahu beberapa pemikiran besar para nabi, para ulama, dan tidak hanya nabi. Itu tadi, kayak yang menyimpulkan bahwa manuk sing wis patah sayapnya dapat rezeki juga benar. Memang terbukti wa ma min dabatin ardi illa Allahi. Tapi gurunya lebih pintar lagi. Kalau kita bisa ke derajat yang lebih tinggi, yaitu al-yadul ya, posisi pemberi. Kenapa niru yang di? Ini pentingnya. Kalau tak lihat di bagian sikap niru, nasihatkan pemahaman saya. Mulai ini tradisi ulama nasihatkan pemahamannya di depan Ka'bah. Kalau sahabat umroh itu Bukhari. Saya dulu pernah sikap jam 2
malam, tiap malam itu belajar Bukhari. Saya pernah belajar khatam. Ya tentu saya ada bawa kitab dan tak eleng-eleng. Lalu lucunya itu mesti yang saya pahami, mesti yang tidak saya pahami ketika belajar. Ini kalau cerita nih. Yang paling saya pahami saat itu min asrofis sa'ah ayyur fa'al ilmu. Wa harul jahil. Alamatnya kiamat itu kalau ilmu sudah hilang. Kalau mikir, maksudnya ilmu hilang itu, ilmu sudah ada kitabnya, ada bukunya, ada isinya, ada ulama. Kenapa harus hilang? Nah, yang paling saya khawatirkan sekarang ketika saya itikaf itu kebutuhan yang tidak menjadi kebutuhan agama itu jadi kebutuhan. Terus lama-lama jadi ilmu. Menggusur kebutuhan yang benar-benar kebutuhan. Contoh gampang ya, misalnya kayak MTQ. Tapi sama Rasulullah kalau kaya. Orang juara misalnya juara hafid se-Indonesia atau juara qiraah se-Indonesia. Seakan-akan dia yang terbaik dalam hal hafid. Karena juara nasional MTQ. Padahal cara Allah mungkin juara ini kiai musola yang melahirkan hafid hanya. Bergowes kere atau untuk salam tempel, tapi istiqomah mulang lahir roh hafid hanya. Tapi si kiai yang produktif lahir roh hafid jajan yang juara MHQ kalah. Juara nasional sampai orang tahu nopo. Akhirnya ini yang terbaik, ini yang tanpa prestasi. Itu termasuk ilmu yang hilang. Kenapa ilmu itu hilang? Karena dianggap ukuran yang diciptakan MTQ itu lebih akurat, lebih real ketimbang ukuran yang diciptakan Tuhan. Coba kalau dari awal kita berpikir ikhlas. Pokoknya gini, ikhlas apa? Juara satu adalah orang paling ikhlas. Selesai. Kalau betul anti MTQ, betul ini cuma saya ingatkan, jangan sampai ilmu yang diciptakan manusia menggusur ilmu yang dikehendaki Allah Subhanahu. Begitu juga di dunia kiai, kalau sering di TV dengan kiai nasional, kita berdebat dengan kita seakan-akan kita kalah karena kita kiai nasional atau kiai lokal. Seakan-akan kiai nasional itu lebih punya otoritas fatwa ketimbang kiai lokal, padahal alimnya langit lebih dulu. Dan kalau di kota nak debat bagi terkenal, Anda boleh terkenal, tapi tetap ngalim aku. Di teror mulai, Anda boleh terkenal, tapi ngalim saya. Karena itu bahaya sekali. Nanti kan kesannya sekup nasional dilawan sekup lokal. Itu bahaya betul. Itu termasuk ilmu yang termasuk ilmu yang apa? Makanya itu kritik Imam Ghazali pada ulama itu di situ. Orangnya ma'rufu nabil ardi, tapi majhulu nabil sama. Terutama ulama elek itu populer di bumi, tapi tidak populer di langit. Langit tidak mengenal dia. Ini daftar wali rawan, tapi di bumi terkenal. Nah, terutama wali alian, yang langit terkenal, yang bumi. Kita setuju ada MTQ, siap kita setuju. Tapi ketika ukuran itu menggusur ukuran Tuhan, kita protes. Sampai kiamat tak protes. Jadi cara pulau, ono wong juara MHQ, mbak kiai desa sing istiqomah mulang Quran, tak itu sing desa istiqomah mulang Quran. Karena jelas sesuai kriteria Tuhan dia lebih mampu. Karena istiqomah mulang, alumninya banyak, ya ini tetap ikhlas, bertahan dalam kemiskinan. Paham ya, itu kan luar biasa. Sementara yang kita bangga, malu dikasih baru kali juara MTQ dan duit rakyat. Duit pajak yang macam-macam. Hotel yang bayar pajak, kafe yang bayar apa. Tapi itu baik, kalau tetap darah ini, tapi jangan menggusur hukum nopo. Sekali Anda meyakini itu mengalahkan hukum Tuhan, itu berarti nantang hukum nopo. Tidak bisa. Yang pulau hati-hati tentang kehidupan, ya populer ngalahkan yang tidak populer. Padahal dalam kebenaran bukan nopo. Sebab itu ulama di tradisi alternatif, masuk yang dilakukan Imam Malik. Ini ruang tenang. Imam Malik itu punya kitab Muwatta. Diarani Muwatta mergombon di tafsir ambek 70 ulama Medina. Arab tu kita dihada ala tapi namin pokok ahli Madinah. Fakuluhum Muwatta'ani, fatam baituru al Muwatta. Kitab ini sudah saya tafsirkan ke 70 ahli fikih Medina. Semuanya cocok. Wato'an itu cocok. Fatam itu al-muwatta. Maka saya namakan kita bahwa al-muwatta. Ketika al-muwatta populer, ini rajanya Tuan Imam Malik. Kata Harun Ar-Rasyid, kitab ini begitu sakral. Mau saya gantungkan di Ka'bah. Dan saya paksa supaya orang hanya pakai kitab apa? Muwatta. Sebagai standar nasional. Tapi apa kata Imam Malik?
Ya kalau sahabat Rasulullah itu banyak, termasuk di Kufah, di Basra, banyak yang tidak saya temui. Jangan-jangan kebenaran ada di mereka yang saya tidak tahu. Yang saya tidak. Ternyata betul, termasuk Imam Ali meriwayatkan satu kejadian unik. Sahabat yang hidup di Mekah, di Palestina, itu sahabat yang iman. Karena Mekah kota suci, Palestina, Al-Ardil Muqaddasah juga kota. Tapi banyak juga sahabat yang tidak senang di kota suci. Termasuk Ibnu Abbas juga senang hidup di Mekah. Bahkan Imam Ghazali dia fatwa, kalau bisa Anda jangan hidup di Mekah. Ketika ditanya, tapi sholat di sana kan sebagaimana 1000 sholat, atau ibadah di sana sebagian dari Ibnu Abbas. Saya tidak punya kepentingan hidup di satu daerah. Sing tudo aku fi isayiat. Sing nak ngamal lelek ya ditikel. Sing mbok omongno kok ngamal apik ditikel. Nek kono ngamal lelek yo. Ini itu alternatif makanya. Akhirnya orang punya kesadaran. Potensi salah saya dan benar saya kan banyak salah saya. Nah, ngono apik ora urip nemek. Nah, ini contoh betapa ulama itu ya tadi pemikirannya nopo alter. Nah, ada. Ini disebut apa ini? Lah apa sampean ngotot, kowe nek jadi wong Mekah urip ning kota suci terus. Sampean delok wong sing kaji ora kabeh. Sing biasa transaksi ngarepe Ka'bah ngamu hajar aswad itu pirang-pirang. Yang ngarepe Ka'bah wani kata-kata duit bayar hajar aswad itu tak mene, nek kepen ngambung. Ngono ku ngurmati Ka'bah kok. Enggak kan, mergo sesuai ning kono. Ka'bah duit iki bawa duit. Dene ra iso, gak iso bayang ora di duit, sehingga mentolo transaksi duit yang ngarepe apa? Makanya kata Ibnu Abbas, kenapa Anda orang Quraisy hidup di Mekah? Ya? Saya tidak punya kepentingan hidup di satu daerah yang tuduh aku bisa ya, yang nak salah ditikel. Begitu juga perdebatannya Salman Al Farisi dengan Abi Darda. Abi Darda sahabatnya Nabi, dia senang hidup di Palestina, di bumi suci. Salman Al Farisi senang hidup di Iran. Kalau sekarang ikut Iran, Persia sekarang itu ikut Iran. Tapi tidak dia ada, ya Iran dulu. Nah, hasil teman dekatnya dicurati. Kenapa setelah Futuhat Anda tidak hidup di kota suci? Al-Ardil Muqaddasah. Jawabannya Salman, ilamu anal ardolam tukot disahad. Bumi ora iso nyedakno wong. Mau bumi sing nyedakno wong Abu Jahal gak kafir, Abu Lahab ora kafir. Mergo uripe nemok. Wala kinjukot disul insan amaluhu. Sing iso nyedakno manusa mok ngamale. Abu Jahal nyurati meneh. Itu pendapat kurang itu. Itu ulama. Jadi ulama itu punya pemikiran tidak kita juga. Nah, sampai terlalu lama kan pemikiran itu enggak. Itu tadi. Misalnya lagi seneng tawakal ya niru manuk yang pincang mah. Nah, tadi kiai rapor gawe duit sekode. Sakjane tetep gagal ngekeki jan Bang Kiai. Lalu kalau jenis kiai sing ra seneng ngakeh tamu perkarane tetep rapati gagal. Lain juga guru, nah gue mesti ganggu dia dong. Ya itu tadi karena saya bacanya banyak, baca kitabnya ulama banyak, waktu perdebatan. Sama tadi kita ini Ahmad bin Hanbal, ini kitab baru kalian ulama mulai saya cerita banyak. Dia itu perawi hadis ulum. Siapa yang nggak kenal Musnad bin Ahmad? Beliau itu pernah hampir jadi khawarij. Ini yang berpendapat nak wong dosa gede otomatis kafir. Kopi wae cara dohir tak hadis butilah jinjani dinaji bahwa mukmin. Wala trikus tarik dinatrik bahwa wong nak lagi hino satu tiga iman, wong nak lagi maling satu tiga. Jika dia hampir seperti khawarij, nak dosa gede itu bisa mengeluarkan orang dari. Setelah itu ketemu Imam Syafi'i. Zaman itu belum dianggap gurunya. Ditanya sama Imam Syafi'i, ya Aba Abdillah. Kalau dia sudah kafir, tobatnya gimana? Sama-sama jawab dulu. Ya kan ngekena sholat. Imam Syafi'i gue ngakak-ngakak. Ya Ahmad, sholatul kafir latar itu. Ya Ahmad, sholatul kafir bukan. Langsung lu nyucuk dengkul Imam Syafi'i. Astagfirullah. Kan lucu kan? Dia bilang kafir, tapi dia bilang sholatnya. Padahal nak ijek kafir tenan berarti sholatnya. Waktu balik orang ekstremis darah nunggu saya kafir kelakuan siriknya ini. Tapi dia ngantuk kudunya di zakat kudunya uang sing kena itu, tahu berarti jadi
Islam. Paham ya? Lah sampe lucu wong darani kafir kok darani kon tobat ngekeh-ngekehno. Padahal selama iki kafir salat gak iku padha karo darani Ahmad Hamal darani ijek Islam. Ijek nanti guyu kan tapi Ahmad salatul kafir sah. Salat wong kafir mboten napa? Mboten. Paham ya terus kula niku sinau kitab Hayati Sahabat yang paling saya senangi adalah ketika banyak perdebatan antar sahabat. Dalam hal yang tidak ada nas itu sahabat juga punya pilihan banyak. Nah, bahkan Rasulullah piyambak dengan Nabi mawon misalnya pas perang Badar kata Nabi cek kalah cek menang musuh ini wae ning Madinah. Kawan raimbang dari sahabat sing cerdas ya Rasulullah niki wahyu napa pendapat pribadi. Dari Nabi lu gak kira wahyu. Nabi itu juga gak wahyu ini pendapat pribadi. Ngeten ya Rasulullah. Perang itu kalau potensi kalahnya tinggi itu musuh dipapak di luar. Jika kalau kita kalah, anak-anak dan perempuan bisa lari. Suatu saat generasinya masih hidup karena tidak dibantai. Tapi kalau kita perang di kampung sekali kalah habis tuntas anak-anak kita. Kata Nabi, arok yurok juga. Ya sudah saya ikut pendapat kamu. Akhirnya dipapak di Badar di luar peti. Jadi Nabi sendiri itu yang nerima. Solusi itu nerima. Jadi gue terwong nggak merasa kayak gede, merasa jabat. Pendapatnya tunggal. Jadi di standar orang. Uang untuk DVD, perasaannya DVD. Makanya saya misalnya mau kasih gak belum ditili, itu ya bukan aneh-aneh buat teman kasih ulama wonten alternatif. Cara kula dari wong ngaji, gak delegasi, itu mbok malah dari wong apa? Ayo dari wong ngaji man salah katorikon yaltam isu ilman sahala wa huwa katorikon ilal. Mungkin ilmu dari jalan itu. Hanya kemarin malam saya di rumah yang ngaji, sekarang saya di sini ya. Sudah nyati saja yang jelas dari itu. Anak delegasi untuk dari tapi tidak berapa ya katanya. Paling kafir saya yang tahu banyak, tapi kalau lama tidak tahu banyak. Saya yakin kalau lama tidak tahu banyak. Kalau lama lebih tahu banyak tentang dalilnya golek nopo. Keinginan tambahan diri ditinggikan paham jadi sorenya atau ini ada dibatalkan nggak tadi pendapat yang keliru harus coba dibatalkan. Bagaimana sakit al-Balti membatalkan pendapatnya niru mana tinggi? Guru lah ya lesong, niru kok sing pintar, niru sing rapi pintar ayo kena, niru kok sing tiga imanan, niru sing kayak imanan ayo. Jadi mulai tadi sama kan berarti kalau tak terus sing suka iya sing suka wae rumah tangga. Kau sing marah itu akeh, apa? Yang penting ingat, kalau gambar orang ngeten ya baru kayak sinau. Jadi pentingnya sinau itu kita akan tahu banyak cara pandang ulama, cara pandang para sahabat. Banyak sekali itu antar sahabat yang debat. Akhirnya kita sama-sama masuk akal kayak tadi. Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Yang satu senang Al-Arbil Muqaddatah. Yang satu tidak pasti senang Al-Arbil. Yang senang karena sholat di situ dilipatkan 1000 sholat. Yang tidak senang alasannya, khawatirnya kalau salah juga dilipatkan. Selama ini orang kan cara berpikir, wena ada sholat yang lebih haram. Dilipatno. Padahal dilipati jelalatan kok ya. Dilipat. Dan coba nih orang Mekah itu, rawang ayu macam-macam. Waktu misal kebujuan lain, itu ya dilipat no bodoh. Tadi dilipat no ganjaran toh. Pikiran yang ngerti ya nopo. Malaikat kafir mau kasih elah. Sekarang pikiran yang ngerti. Dilipat no dengan saya. Berarti malaikat ngomong itu pengen. Ada dari Nabi, saya tidak punya kepentingan tinggal di daerah. Yang butuh aku hidup, yang kalau salah itu dilipat